Oke teman-teman, di video kali ini saya mau review salah satu senjata dulu. Mana? Nah, ini saja. Oke, kita mau review senjata spear gun tradisional buatan tangan sendiri atau buatan saya ya, versi saya. Oke ya, kita mulai dari dia punya kawat dulu, tapi sabar. Aduh, ini sendiri pegang HP jadi setengah mati. Kita lepas dia pengantar dulu, yang dia kawat ini potong lepas ini saja karena sendiri jadi iya. Oke ya, ini yang paling penting ya, poin paling penting di ujung kawat ini harus kotor lagi. Nah, di ujung kawat ini ya, ini dia punya shaft pakai besi stainless juga nih. Oke, dan penampakannya seperti ini ya. Kalau kebanyakan orang itu kan pakai sendok itu ya. Nah, dan di bagian sini itu rata. Di sini ya, ada ke tempat kedudukannya ya, biar dia rapi. Nah, ini kegunaannya itu, ini sangat berguna. Dia punya guna itu apabila kalau kita panah ikan, kita cabut ikan dari depan itu enak ya. Karena di sini ini dia ada ini miringannya ini ya. Kalau kebanyakan orang itu kan asal jadi saja dia pakai paku gitu kan. Oke, dan di sini ada pembatas dari ujung shaft sana sampai di sini itu ada dia punya pembatas ya. Ini pembatasnya ini menggunakan besi stainless seperti begini ya. Ya, ini potongan dari kawat ini ya, panah ini. Oke, untuk ke belakang, kenapa saya menggunakan pembatas? Karena kalau tidak menggunakan pembatas, pada saat kita menyelam tali pengantarnya ini luncurnya ke depan sana, jadi mengganggu ya. Jadi harus ada pembatas di sini. Terus pada saat kita panah ikan, kita angkat kawat ke atas. Ikan itu kalau ikan bisa, ikan samandar itu dia tidak akan kena kita punya tangan ya, karena ada pembatas. Dia nyangkut di pembatas, dan sama halnya seperti pengantar ini ya. Dia tidak meluncur pada saat kita kasih senjata kita itu ke bawah, kawat tali pengantarnya nggak luncur ke depan. Oke, dan di sini ada pembatas ini ya, dia punya penahan pengantar juga ya. Ini menggunakan baut. Nah, ini baut ya, baut pentil itu yang biasa di ban motor itu. Nah, ini ke belakang ini ada sirip. Ini dari kawatnya ini dia punya sirip seperti ini penampakannya ya. Terus ini sirip belakang, ada sirip belakang ini untuk tali pengantar. Sirip depannya ini untuk karetnya ya, nyangkut di sini. Oke, kita pasang dulu. Jangan, kita langsung ke tali pengantar. Oke, tarik tali pengantarnya ini 1 meter kurang ya, tidak sampai 1 meter tali pengantarnya ya. Jadi sambungan tali pengantarnya seperti ini ya, harus bisa dilepas-lepas gitu. Nah, dan juga di tali pengantarnya itu ada karet peredam, seperti karet bontal juga sih, tapi bukan karet bontal atau karet sosis ya. Ini karet ini dia enggak tahu karet apa ya, saya dapat di pantai nih. Dia ada terbelah ini. Karet ini sangat kuat sekali ya. Dan di sini saya penampakan tali pengantar saya itu seperti ini ya. Nah, meskipun pakai karet, tapi ada maksimalnya juga ya, ada batasnya juga mentok di tali yang halus ini ya. Kenapa saya pasang tali? Biar pasang tali supaya tidak putus karetnya ya pada saat saya dapat ikan atau berlawanan dengan ikan besar ya. Oke, kita ke popornya ya. Popornya ini dari kayu besi tapi sejenis kayu snorkeling. Oke, di sini dia punya lobstock ya. Lobstock atau laras depan ini terbuat dari bekas stick biliar yang bisa putar-putar itu ya. Ini aluminium. Oke, dan karetnya ini saya pakai karet ban dalam.
Kenapa saya pakai karet ban dalam? Biar tidak gampang putus kalau saya panah ya. Kebanyakan panah-panah tradisional itu orang menggunakan karet ban pesawat. Oke. Jadi penampakannya seperti ini ya. Ini gai-gainya juga ini dari besi ya, dari kawat dan juga besi bekas ensel pintu ini ya besinya. Terus ini yang coklat ini selang kompresor, dan yang biru juga selang kompresor ya, buat karetnya nggak gampang lecet. Dan di sini saya di badan panah-panah ini saya pasang apa ya, mur skrup, biar saya nyangkutin aja di situ biar aman ya. Oke. Dan di sini kamarnya ya. Ini kamar untuk trekelnya seperti ini. Ini saya pahat, saya pasang karet dulu, saya pasang paku. Ini paku ya. Paku ini saya kikir dulu, kikir pakunya ya, biar halus, terus kayunya tidak pecah pada saat saya tanamkan pakunya ini. Terus dikasih lem Alteco atau lem Korea. Oke, di sini cupnya ya. Ini cupnya ini penting ya, biar melindungi karet kita ini biar tidak putus ya pada saat kena gesekan di batu atau apapun itu, biar tidak mengganggu lah pokoknya. Kalau lihat dari samping itu mulus ya. Oke. Dan pelindung trekel atau trigger ini pakai sendok yang stainless ya, yang tebal. Dan juga triggernya ini atau trekel ya, trigger dari stainless ya, dari besi stainless 304. Oke. Dan ini baut biasa ya, karena saya belum dapat baut yang stainless 304, saya pakai baut biasa dulu. Ini kencang banget ya, sudah dikancing. Sama ini saya pasang pin juga buat buat talinya ya, pasang tali di panah-panah ya. Oke. Dan bentuk popor saya seperti ini, popor panah-panah ikan atau spear gun tradisional. Oke. Sekarang kita coba tes dia punya akurasi ya. Oke, di sini kenapa saya pakai 2 sirip ya, dan siripnya tidak dilas. Ini bukan sirip las, sirip biasa saja ya, tumbuh ya. Dan sirip yang di bagian belakang ini fungsinya untuk kita nyangkutin tali pengantar ya, biar tidak mengganggu pada saat kita diving ya. Nah, setelah itu saya tarik senjatanya. Ini tarik senjata ini agak keras juga ya. Saya kancing dulu nih. Nah, ini tangan sebelah ini bisa nih. Keras. Nah, aman ya. Ini nih fungsi ini ya, biar aman, biar tidak itu ya, nyangkut-nyangkut di karang pada saat kita menyelam di kedalaman 0,5 meter atau 1 meter ya. Kan biasa kita nyangkut di karang-karang itu talinya ya. Oke, sekarang kita coba. Lumayan ya. Oke, jarak panah 2 meter. Pokoknya kalau dapat ikan 1,5 meter langsung tembak aja. Ini main dia kan, mantap. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi sampai di sini ya konten kita kali ini. Dan ini 2 senjata saya punya ya, yang satu 1 meter lebih ya, 1 meter lebih 10 cm lah, dan yang satunya 1,20 meter ya, 1,20 meter yang satunya ya, yang satu 1,10 meter. Oke, jadi penampakannya seperti ini ya. Oke, bye bye, see you next video.